Hai guys, selamat datang di channel Surya Agung Family. Sebelum kita melanjutkan menonton video ini, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya ya guys. Dan aktifkan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi video-video kami yang terbaru. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ya guys. Terima kasih dan selamat menonton. Halo guys, di video kali ini kita akan membahas mengenai BPJS TKU. Apa itu BPJS TKU? Apakah kalian sudah tahu? Nah, BPJS TKU adalah salah satu aplikasi yang digunakan oleh BPJS Ketenagakerjaan ya guys. BPJS Ketenagakerjaan atau yang sering disebut sebagai Astek atau Jamsostek yang berubah nama menjadi BPJS Ketenagakerjaan dan sekarang disebut BP Jamsostek. Penyebutannya menjadi BP Jamsostek karena untuk mempermudah masyarakat mengingat Jamsostek itu tersendiri. Karena kalau namanya disebut sebagai BPJS Ketenagakerjaan, masyarakat sering rancu antara BPJS Kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, di video kali ini saya akan tetap menyebutnya sebagai BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan ini bukan hanya untuk karyawan yang bekerja atau pegawai saja ya guys. Bagi masyarakat umum yang tidak menerima upah seperti pedagang atau sebagai buruh bisa mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Mau tahu bagaimana caranya? Silahkan komen di video saya ini ya. Namun di video ini saya akan fokus membahas mengenai BPJS TKU. Nah, di aplikasi ini keuntungan yang kita dapatkan apabila menginstal aplikasi BPJS TKU yang antara lain kita dapat melihat saldo kita sendiri, kemudian kita juga dapat mendownload kartu kita yang hilang atau memang kita belum dapatkan sama sekali dari perusahaan, dan kita juga bisa memantau apakah perusahaan kita membayarkan iuran secara akurat atau setiap bulannya terbayarkan, dan kita juga bisa melihat rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan yang sering disebut sebagai trauma center. Nah, sebelum kita mendownload BPJS TKU, mari kita siapkan dulu data diri kita seperti KTP, kemudian nomor kepesertaan BPJS Ketenagakerjaannya, alamat email yang aktif, serta nomor handphone yang aktif juga, dan ada pulsanya ya guys, karena kode verifikasi akan dikirimkan melalui email dan nomor handphone tersebut. Nanti ikuti terus video ini sampai habis, ikuti step by step cara mendownload serta menginstal aplikasi BPJS TKU-nya ya guys. Selamat mencoba. Pertama-tama kita masuk ke Play Store bagi pengguna Android atau App Store bagi pengguna iOS. Kemudian ketikkan BPJS TKU dan pilih dengan logo seperti ini ya guys. Kemudian klik install, tunggu sampai 100%. Kemudian kalau sudah berhasil klik buka, maka akan diarahkan ke menu seperti ini. Di sini ada 3 menu: pendaftaran peserta baru, pendaftaran pengguna BPJS TKU, dan tombol login. Maka silahkan bagi kalian yang pertama kali menggunakan ini,
klik tombol pendaftaran pengguna BPJS TKU. Kemudian muncul pilihan lagi, klik PU bagi penerima upah, BPU bagi bukan penerima upah, atau yang lagi satu PMI pekerja migran luar negeri. Nah, di sini kita klik PU ya, karena kebetulan yang saya pakai contoh adalah seorang pekerja di suatu perusahaan. Ketikkan data diri sesuai KTP. Yang pertama, nama lengkap. Setelah diketik pakai huruf besar semua ya guys, boleh kemudian klik lanjutkan. Yang kedua, tanggal lahir, tinggal klik dan geser saja, pilih tanggal, bulan, dan tahun sesuai kelahiran, kemudian klik lanjutkan. Yang ketiga, masukkan nomor NIK yang tercantum pada KTP. Yang keempat, masukkan nomor kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan atau sering disebut itu nomor KPJ atau nomor Astek. Yang kelima, kita masukkan email lalu klik lanjutkan. Nah, di sini kita akan dikirimkan verifikasi kode ke email. Segera cek email Anda dan akan mendapatkan notifikasi seperti yang tampil berikut ini. Segera masukkan kode tersebut ke pendaftaran aplikasi tadi karena batas waktunya hanya 3 menit ya guys. Kemudian klik lanjutkan. Nah, masukkan nomor HP yang aktif dan pastikan ada pulsanya. Lalu klik lanjutkan. Verifikasi dikirim ke SMS Anda dan akan mendapatkan notifikasi seperti ini. Kode inilah dimasukkan ke aplikasi tadi. Gunanya kita mendaftarkan nomor HP ini. Apabila lupa password, maka kode verifikasi pada saat penggantian password akan dikirimkan via email atau SMS. Setelah kode dimasukkan, lalu klik lanjutkan. Nah, ini yang terakhir, membuat password aplikasi. Password ini dibuat yang paling Anda ingat. Boleh sama dengan password email, pokoknya paling Anda ingat dah. Masukkan saja, kedua-duanya ya, atas dan bawah harus sama. Kemudian klik tombol pendaftaran. Ya, di sini data kita akan dicek. Apabila data kita valid, maka akan muncul tulisan sukses dan silakan login. Tapi
Tapi apabila data tidak valid seperti di video ini, maka Anda harus segera melaporkan ke bagian HRD atau personalia Anda yang ada di perusahaan Anda ya, sehingga dapat di follow up ke pihak BPJS Ketenagakerjaan. Namun, apabila Anda sudah tidak bekerja kembali, maka Anda dapat menghubungi pihak BPJS Ketenagakerjaan atau datang langsung ke kantornya dengan membawa KTP, KK, serta kartu BPJS Ketenagakerjaan. Apabila proses pendaftaran tadi berhasil, maka kita akan diminta login. Pertama, masukkan email yang telah didaftarkan tadi. Lalu ketik password dan di bawahnya ketikkan captcha yang ada di sebelahnya, lalu ketik login. Maka Anda akan melihat menu seperti ini. Yang paling atas adalah tombol melihat saldo. Nah, di bawahnya ini adalah kartu digital. Coba kita klik pada bagian saldo, maka Anda akan melihat jumlah saldo yang dimiliki sampai saat ini, perusahaan tempat Anda bekerja, detail pembayaran iuran. Di sini sangat penting untuk memastikan ya guys, memastikan perusahaan Anda benar-benar membayarkan iurannya. Lalu kita ke bagian kartu digital. Di sini kita bisa mendownload kartu digital dan melihat informasi kepesertaan kita juga. Berapa upah yang dibayarkan, pembayaran terakhir, program-program yang diikuti, masih aktifkah atau tidak kepesertaannya kita. Nah, untuk mendownload kartu dengan cara menekan tombol titik 3 yang ada di pojok kanan atas. Kemudian pilih simpan di galeri atau simpan di email atau kirim ke email, maaf. Atau kedua-duanya juga bisa. Silahkan diklik lalu klik OK. Pada menu yang lain bisa Anda lihat dan klik saja. Di sana terdapat informasi langsungnya. Informasinya itu sudah lengkap ya guys. Ada juga info program. Nah, di sini ada 4 program yang bisa kita ikuti di BPJS Ketenagakerjaan. Yang pertama, jaminan kecelakaan kerja untuk tanggungan kecelakaan. Detailnya Anda bisa baca di sini ya guys. Iuran, manfaat, sudah lengkap sekali informasinya. Kemudian yang kedua yaitu jaminan kematian untuk santunan kematian, baik itu meninggal dunia karena sakit atau karena kecelakaan juga. Kemudian jaminan hari tua itu untuk istilahnya uang tabungan kita sih, yang kita sudah dipotong dan dibayarkan langsung ke BPJS Ketenagakerjaan. Dan yang terakhir ini program yang paling terbaru dari BPJS, sama seperti jaminan hari tua, disebut jaminan pensiun. Dan ini manfaatnya juga pada saat kita pensiun ya, baru kita bisa tahu manfaat untuk program tersebut. Nah, ada 4 program ya guys, jadi jangan lupa itu ada 4 program. Jadi pastikan perusahaan Anda mendaftarkan Anda ke 4 program tersebut. Minimal sih 3 program. Ya mungkin jaminan pensiun, mungkin ada perusahaan yang tidak mengambilnya. Nah, selanjutnya kita juga bisa melihat berita-berita terbaru mengenai BPJS. Bisa diklik di tombol di paling bawah ya. Kemudian ada juga tombol nomor kontak yang bisa kita hubungi apabila kita ada yang ingin ditanyakan ke BPJS Ketenagakerjaan. Dan juga di sini paling penting nih, ada tombol profile. Tombol ini berguna untuk melihat detail data kita. Nah, di pojok kanan atas ini ada tombol pengaturan. Apabila diklik, maka akan muncul tombol untuk ganti email, ganti nomor HP, ganti kata sandi atau password, ganti foto profil, dan tombol tambah KPJ. Tombol tambah KPJ ini gunanya untuk menambahkan kartu kepesertaan apabila Anda memiliki 2 kartu atau lebih ya, kartu BPJS Ketenagakerjaan.
Mungkin dia dari perusahaan satu ke perusahaan yang lain, pindah-pindah terus didaftarkan dengan nomor yang baru, guys. Bisa ditambahkan di sini. Tinggal diklik masukkan nomor KPJ dan klik kirim, maka otomatis kartu akan ditambahkan. Ayo kita coba lihat ya. Di bagian saldo akan muncul di bawah kartu yang tadi kita daftarkan. Begitu pula pada kartu digital akan muncul di bawahnya juga. Jadi akan ada dua kartu yang berbeda munculnya. Nah, ini juga ada tombol baru ya, antrean online. Untuk tombol ini berguna bagi karyawan yang akan melakukan klaim setelah pensiun atau dirumahkan. Nanti akan saya bahas di video selanjutnya. Makanya komen dulu ya guys. Klik subscribe dan juga jangan lupa di like. Kita kembali lagi di aplikasi ini. Di aplikasi ini juga ada bagian pelaporan. Ini khusus untuk pelaporan kecelakaan kerja karyawan. Ada juga bagian tombol kantor cabang. Nah, ini untuk mengetahui alamat kantor seluruh Indonesia ataupun yang terdekat dengan wilayah kita. Mitra layanan ini untuk melihat rumah sakit yang kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan atau biasa disebut sebagai trauma center, yaitu rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan khusus untuk kecelakaan kerja. Nah, jadi untuk kecelakaan kerja karyawan ini bukan BPJS Kesehatan yang menanggung ya guys, tapi BPJS Ketenagakerjaan. Jadi apabila karyawan itu terjadi kecelakaan dari pulang kerja atau berangkat kerja ataupun di tempat kerja, pada saat bekerja itu yang menanggung adalah BPJS Ketenagakerjaan, bukan BPJS Kesehatan. Maka dari itu banyak syarat-syarat yang diminta selain melaporkan ke kantor polisi atau mencari surat keterangan kepolisian. Itu yang paling penting utama sih untuk mendapatkan tanggungan dari BPJS Ketenagakerjaan. Nanti akan saya bahas lagi ya guys di video-video selanjutnya mengenai bagaimana cara mengklaim BPJS Ketenagakerjaan dari kecelakaan kerja ataupun meninggal dunia ataupun yang pensiun. Oke ya guys, tetap stay tune di Surya Agung Family. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen ya guys. Nah, semoga video ini bermanfaat untuk Anda dan tunggu kami di video-video selanjutnya. Terima kasih. Yeah, we'll drink any by the ocean. It's our favorite potion. Come on, baby, let me tell you